Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut-imut, menggemaskan dan menggairahkan. Masih berbicara tentang kasus kuota haji yang dinaikkan ke statusnya ke penyelidikan oleh KPK. Ya saudaraku, saudaraku, ada pertanyaan yang cukup bagus. Ini pertanyaannya adalah dari seorang, kebetulan orang Kementerian Agama sendiri, ya, akrab dengan saya. Dia tanya, Gus, apakah perbuatan Menteri Agama saat itu yang melanggar hukum? Yang jenengan sampaikan itu adalah ada dugaan kuat pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Menteri Agama saat itu, ada keuntungan. Apakah itu dilakukan oleh Menteri Agama sendirian? Oke saudaraku, saya menjawab. Sekali lagi, dalam pokok dulu ya, dalam pokok bahwa seseorang, apalagi dalam level menteri, melakukan pelanggaran hukum, harus dilakukan penindakan. Karena semua sama di depan hukum. Siapapun, bahasanya barang siapa, itu siapapun. Siapapun yang melanggar hukum, baik itu rakyat kecil, rakyat menengah, orang-orang biasa dalam kategori mereka yang ekonominya menengah, ekonominya biasa-biasa saja, maupun orang yang kekurangan, sampai menteri pun, itu harus taat hukum. Nah, ketika mereka melakukan pelanggaran hukum, maka semuanya harus diperlakukan sama, harus ditindak. Dalam hubungannya dengan kuota haji, saya sampaikan, pelanggaran undang-undang dalam hubungannya dengan kuota haji, sekali lagi sudah saya sampaikan kepada Pansus, pada anggota DPR dalam hal ini khusus ya, yang ada di Pansus, dan kepada KPK saya sampaikan bahwa pelanggaran undang-undang berhubungan dengan kuota haji yang dilakukan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, rasanya tidak mungkin kalau itu tidak dilakukan tidak karena ada keuntungan. Sekali lagi, Menteri Agama, yaitu Saudara Yakut Khalil Qomas saat itu, melakukan pelanggaran undang-undang berhubungan dengan kuota haji ya. Rasanya menurut saya sampaikan kepada KPK, saya sampaikan kepada anggota DPR saat itu. Beberapa orang anggota DPR yang bertemu dengan saya, sampai Pansus pun saya sampaikan, tidak mungkin itu dilakukan tanpa sebab karena ada keuntungan di situ. Ini undang-undang, Perpres juga. Keputusan Presiden juga. Seorang menteri berani melanggar undang-undang, berani melawan Presiden. Itu kalau tidak ada keuntungan, saya rasa tidak mungkin. Ini yang harus saudaraku catat. Nah, kita melihat apakah itu dilakukan oleh Yakut Khalil Qomas sendiri. Saya tidak mau melihat pribadi-pribadinya, bahwa
Yang jelas dalam struktur kementerian itu ada pengambil kebijakan di bawahnya. Dan berhubungan dengan keuntungan. Nah, kita berhubungan dengan keuntungan. Kalaulah ya, saya rasa tidak mungkin dilakukan oleh seseorang sendiri. Karena mohon maaf, katakanlah ini korupsi. Korupsi tidak mungkin rasanya dilakukan oleh sendirian. Saya tidak mengatakan di situ ada korupsi. Patut diduga ada korupsi. Dan kalau ada korupsi tak mungkin dilakukan oleh sendirian. Dan ingat, di situ ada yang namanya, di Kementerian Agama ada yang namanya Inspektorat Jenderal. Kebetulan saya sering bersinggungan dengan permasalahan di Kementerian Agama, Inspektorat Jenderal. Dan memang di eranya Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ada banyak pejabat-pejabat yang diangkat, sesungguhnya mereka itu dalam kualitasnya tidak layak. Ada yang melakukan pungli, ada yang diduga punya will, ada yang sudah dilaporkan kasusnya, tapi hampir tidak ada penindakan dari Inspektorat Jenderal. Agak melebar sedikit, saudara. Benar-benar di eranya Menteri Agama yang saya lihat, yang dirasakan itu bisa ditanyakan sama rekan-rekan Forsak, Forum Santri Anti Korupsi. Ada pejabat yang cetawala-wala melakukan diduga loh ini ya, diduga saksinya banyak, cetawala-wala melakukan korupsi, melakukan pungli. Ada kepala sekolah yang melakukan pungli, ada pejabat yang naik dalam level eselon 2, dia diduga banyak melakukan penyalahgunaan wewenang. Ada yang punya perempuan, ada yang pejabat-pejabatnya banyaklah. Tapi ketika diadukan di masyarakat, diadukan oleh masyarakat, ada yang melalui Forsak, tidak di. Bahkan ada yang sudah cetawala-wala itu menjadi bahan pembicaraan di ruang lingkupnya, kerjanya, semua sudah tahu. Sampai oleh pejabat yang lama dipindah, setelah itu dikembalikan lagi. Ada pejabat baru, dikembalikan lagi. Dalam lingkup sekolahan. Ada tanggung jawab moral kita untuk setidaknya, sekolah ini jangan diisi dengan orang begini. Orang itu sudah dihukum. Enggak tahu balik lagi. Dan ini saya tahu sekali. Balik lagi. Dikembalikan oleh pejabat yang baru. Wah, itu gila-gilaan. Ada yang disampaikan ini diduga melakukan korupsi. Kenapa akan dilantik? Sudah disampaikan, tapi tetap saja dilantik. Begitu seterusnya. Jadi saudaraku, setidak-tidaknya kembali lagi kalau masalah haji, karena berhubungan dengan Inspektorat Jenderal, karena Inspektorat Jenderalnya lemah. Saya tidak tahu kenapa, tapi yang jelas saat itu saya melihat setidak-tidaknya, kalau jawaban saya dari situ tidak dilakukan sendiri oleh Menteri Agama, kejulasan itu. Kalau kejulasannya jelas saya katakan ya. Saya mengatakan kejulasannya jelas. Ada
keuntungan di situ, patut diduga ada keuntungan di situ berhubungan dengan kejelasan masalah kuota haji. Patut diduga, tidak mungkin rasanya kembali lagi kalau Menteri Agama itu melanggar undang-undang, melanggar keputusan Presiden, lantas dia tidak dapat untung, itu rasanya tidak mungkin. Rasanya tidak mungkin, patut diduga ada keuntungan di situ. Dan memang dari pansus ada yang diuntungkan berhubungan dengan itu. Ada korupsinya, patut diduga ada korupsi. Dan itu kembali kewenangannya untuk melakukan menindaklanjutinya adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini sudah dilakukan oleh KPK. Dan itu saya sampaikan, harus itu supaya menjadi catatan kepada menteri-menteri agama yang selanjutnya untuk supaya lurus, supaya tidak bermain-main. Bayangkan kalau menteri agamanya aparat dan aparatnya bermain-main seperti itu, ada kuota haji. Sementara kita ini banyak, kita berhenti, kita diamkan saja. Gus, apakah sampai itu karena kebencian? Tidak. Karena kalau ini saya diamkan, dosa saya. Tidak, ini harus menjadi catatan untuk pejabat-pejabat selanjutnya, bahwa kalian jangan bermain-main dengan masalah umat. Antriannya haji ini banyak. Mereka bukan hanya orang yang beruang. Saya menjumpai, terus terang saya mendatangi, ada seseorang yang hanya saking pengennya berhaji, dia itu tukang beca. Silahkan dilihat tuh beritanya ada. Saya pernah mendatangi. Di tempat saya itu, mohon maaf, pembantu rumah tangga, hanya tidak tersorot oleh media. Saya datangi, saya itu kaget, ya Allah, pembantu rumah tangga. Menyisihkan gajinya. Yang satu saya tanya, berapa gajinya? Saya hanya 1,5 juta, Pak. Loh, kamu sampai sisihkan berapa, Bu? Ya, saya sisihkan, anak saya alhamdulillah sudah rumah tangga semuanya, sudah baik-baik saja. Dan cukup, saya sisihkan 1 juta, 1 juta yang 500 saya berikan ke anak, ke cucu-cucu saya. Sampai bisa haji. Berapa tahun? Sudah begitu, sudah daftar, sudah begitu, dia mantri lama sekali. Saya tanya, ya antrinya Ibu berapa tahun? 12 tahun. Bayangkan, saudara. Girohnya orang Indonesia itu bukan main-main, antrinya. Nah kalau ini saya biarkan, saya tidak teriak. Saya orang hukum. Saya mengerti. Saya bisa menganalisa, saya bisa evaluasi, dan saya bisa menyimpulkan. Apa enggak saya ditanya sama Allah? Kamu biarkan, Cap. Kalau saya tidak meriakan, saya akan dibiarkan. Sekarang saya membiarkan seperti ini, lantas saya tidak mengkritisi Kementerian Agama. Saya kritisi. Terlepas kalau masalah penyelenggaraan hajinya, Kementerian Agama itu sudah sangat-sangat, sudah sangat kembali berhubungan dengan penyelenggaraan itu. Jamaah haji di Indonesia itu sudah insya Allah dipersiapkan oleh Kementerian Agama dengan baik. Kalau baik harus saya katakan baik, kalau buruk harus saya katakan buruk. Terlepas tentu masih ada banyak kekurangan saya bukan berarti sok alim, ya monggo lah, silahkan yang mau ngomong seperti itu. Ada teman-teman saya di Kementerian Agama tadi ngomong, wah itu sok bersih, sok suci, masa bodoh. Yang penting saya sampaikan. Gugur semua apa yang saya harus. Sekali lagi saudaraku, ini ada Inspektorat Jenderal. Saya bersyukur Inspektur Jenderalnya kemarin diganti. Saya bersyukur sekali. Alhamdulillah ini yang baik. Dan kita berharap semoga Inspektorat Jenderal yang akan datang, yang Inspektur Jenderal yang akan datang, yang membawai Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Kalau nggak salah namanya yang sekarang ini, nama yang
kemarin nggak usah kita sebut. Tapi ini ingat, kalau sampai ini bekerja tidak baik, ya saya teriaki. Saya tidak kenal sama beliau sama sekali, saya hanya dengar namanya karena ada SH-nya di situ. Khairunas, Bapak Khairunas SHMH. Orang yang ngerti, ya sangguplah SHMH, walaupun kita tahu banyak orang-orang hukum yang mereka punya gelar, tetapi tidak karena tidak praktisi sehingga dia tidak paham akan apa itu hukum. Hanya gelarnya saja, istilahnya gelarnya untuk ya setidaknya mereka punya gelar. Tapi karena ini menyangkut dalam jabatannya, ya saya anggap itu adalah beliau adalah tahu, dan ini saya akan kritik beliau. Saya akan kritik kalau sampai bekerja tidak baik, karena terus terang bebannya beliau ini berat. Saya mengingat gini, seandainya saat itu masalah kuota haji itu ada yang namanya irjen yang namanya M. Yasin. Saya tahu, saya itu berhubungan dengan eranya M. Yasin ini. Hebat itu Kementerian Agama, Inspektorat Jenderalnya. Ketika dia melakukan pemeriksaan, turun ke bawah, jangankan dihubungi, diajak berhubungan, diajak bermain. Disuguhi teh atau air putih saja nggak mau minum. Eranya Bapak M. Yasin, Inspektur Jenderalnya. Tapi setelah itu atau kemarin, parah, mudah sekali dihubungi. Ada yang bermain-main, anaknya kiai besar di situ. Itu juga bermain-main di sana. Mohon maaf, dia ada di Inspektorat Jenderal, sudah terkenal. Makanya kemarin itu kalau ada laporan, enggak ada tindak lanjutnya. Maka saya wajar, saya merasa normal. Oh iya, akhirnya terjadilah orang-orang itu tidak akan berani, tidak akan bisa bersuara untuk memperingatkan Pak Menterinya saat itu, yaitu Bapak Menteri Yakut Khalil Qomas, untuk mengatakan bahwa hai Bapak Menteri, atau mohon maaf Bapak Menteri, kalau ini dilakukan kita itu akan melanggar hukum, melanggar undang-undang, melanggar titahnya presiden. Apa enggak berbahaya? Akan berbahaya kalau orang-orang ini akan berpikir bahwa kita itu di belakangnya itu ada dapat keuntungan di situ. Dibiarkan saja bablas. Karena saya katakan kepada teman-teman, ya gitu, karena Inspektorat Jenderalnya, Itjennya itu mandul alias impoten. Wajar maka terjadi keculasan dalam. Karena fungsinya Itjen itu seperti itu. Nah, sekali lagi pertanyaannya, saudara, saya hubungkan dengan Inspektorat Jenderal karena apa? Yang memang pengendali supaya tidak terjadi kebablasan itu di kementerian itu adalah Inspektorat Jenderal, yang di atasnya komandannya adalah Inspektur Jenderal. Jadi kalau saya katakan, saya jawab pertanyaan saudara, apakah dilakukan oleh berhubungan dengan kuota haji, dilakukan kebijakannya hanya oleh Menteri Agama yang bernama Yakut Khalil Qomas? Saya katakan tidak. Ada tanggung jawab secara prosedur, secara jabatan, secara undang-undang yang melekat, yaitu kepada dalam hal ini kepada yang namanya Inspektur Jenderal atau yang membawa Inspektorat
jenderal atas kuota haji. Jadi tidak dilakukan sendiri. Masalah keuntungan saya tidak bicara. Masalah kecipratan, misalkan itu ada korupsinya, kecipratan, saya tidak berbicara itu. Tapi ada tanggung jawab dari Inspektur Jenderal, dari Itjen Inspektorat Jenderal berhubungan dengan kuota haji. Karena memang yang saya rasakan, memang yang saya lihat di bawah Inspektorat Jenderal Kementerian Agama bekerja dengan tidak profesional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi pencerahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, berhubungan dengan penyelenggaraan ini saya masukkan, saya sampaikan jawaban saya ini dengan tidak bermaksud menghubungkan dengan penyelenggaraan haji. Sungguh penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama itu sudah baik. Dan petugas-petugas yang bekerja di Arab Saudi, saya mendengar, saya melihat, saya merasakan semuanya bekerja dengan baik. Demikian saudaraku, Fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut-imut, menggemaskan dan menggairahkan. Peduli Palestina. Palestina selalu di hati saya.